Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersama hari ini akan belajar dari firman Tuhan, meyakini janji Tuhan bahwa kita tidak boleh takut untuk menjadi anak-anaknya, sekalipun tantangan begitu banyak, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kidung yang merdu selalu berada dalam kehidupan kita, memampukan, menguatkan, menjadikan kita dengan setia anak-anak Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, memang kehidupan yang kami jalani penuh dengan tantangan dan persoalan yang kadang-kadang membuat kami takut. Takut kepada sesama, takut jatuh dalam dosa, takut juga kami menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Begitu banyak ejekan dan ancaman kepada kami. Tetapi biarlah kami belajar meyakini janji Tuhan yang akan tetap bersama dengan kami di tengah pergumulan yang berat, supaya kami tetap setia dan kami tidak takut menjadi anak-anak-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Berkaryalah ya Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan berkuasa atas kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan bahwa Israel itu aslinya kan diambil dari keturunan Abraham. Abraham dipisahkan dari keluarganya. Lalu di sini dilambangkan dari ujung, dari tempat yang tidak terlihat. Lalu diambil, dipimpin oleh Tuhan dari keturunannya, lalu menjadi bangsa yang besar. Nah, oleh karena itu ketika Israel menghadapi persoalan, mereka mulai ragu apakah Tuhan ingat pada kami. Lalu Tuhan menjawab, kamu yang harusnya ingat bahwa nenek moyangmu itu aku ambil dari ujung, dari tempat yang tidak terlihat, dari tempat tersembunyi. Tetapi kemudian aku membawa dia ke satu tempat, tanah perjanjian, sehingga menjadi bangsa yang besar seperti ini. Melalui pergumulan yang panjang, akhirnya Israel boleh menempati dan menerima janji Tuhan untuk bisa hidup, bahkan sampai dengan hari ini. Nah, oleh karena itu Tuhan mengatakan, jangan pernah takut untuk tetap setia, untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan. Jadi jangan takut tuh bukan artinya melakukan segala perkara sesuai keinginan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan ketika kamu susah, namun kamu tetap percaya kepada Allah, jangan takut. Kuatkan hatimu, yakinkan imanmu, berpengharapan selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti itu ya. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji yang harus kita pegang di dalam kehidupan hari lepas hari. Jangan takut untuk tetap setia menjalankan iman di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepasang suami istri setelah menikah sekian lama tidak dikaruniai anak, lalu mereka memutuskan untuk mengadopsi. Mereka pergi dari satu rumah yatim piatu ke rumah yatim piatu yang lain untuk mencari yang cocok dan berkenan di hati mereka. Akhirnya dari dua tempat yang berbeda, mereka mengambil satu-satu. Dua anak laki.
Satu dari rumah sini, satu dari rumah sini. Jadi tidak saling mengenal. Lalu dipertemukan di dalam keluarga mereka. Kebetulan kedua orang tua ini kulitnya putih. Tetapi yang mereka ambil itu adalah satu berkulit agak gelap, rupanya keturunan India atau bagaimana gitu ya. Satu dari keturunan Chinese. Nah, kedua orang tua angkat ini adalah orang Barat. Jadi kulit mereka berbeda semua. Budaya kehidupan mereka berbeda semua. Tetapi mereka menginginkan bahwa inilah keluarga Kristus. Ada kehidupan baru di sini. Pada awalnya dua anak ini ya saling takut ya. Berkenalan satu dengan yang lain, kehidupan yang berbeda. Tetapi ayah itu berkata, aku atau kami, mama dan papa, sudah memilih kamu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan pergumulan dengan iman. Kamu sekarang adalah anak kami. Jangan takut. Kemanapun kamu menjalankan kehidupan, percayalah, aku sebagai orang tuamu akan tetap mendampingimu sampai kamu dewasa. Gitu ya. Jadi anak-anak ini mulai bertumbuh, mulai adaptasi, mulai kehidupan baru. Akhirnya mereka masuk sekolah. Nah di sekolah ditertawakan, bahkan ada yang bully. Sampai satu saat dikatakan kedua anak ini digiring oleh anak-anak lain ke satu gang kecil dan mereka akan membuli. Tentu saja kedua anak ini ketakutan. Lalu mereka bingung, berteriak-teriak, dan pada saat yang tepat ayah mereka muncul. Ayah mereka datang, mengusir teman-teman yang lain, lalu merangkul kedua anak itu dan berkata, bukankah aku sudah berkata, aku adalah ayahmu. Aku akan mendampingi kamu selalu. Lalu kedua anak itu dilatih oleh ayahnya untuk bela diri. Nah, jangan takut, aku akan tetap bersama kamu. Nah perkataan ini membangun keberanian pada diri dua anak ini untuk tetap sekolah, untuk tetap berteman dengan teman-teman yang lain yang baik, dan untuk tetap belajar. Apakah di gereja mereka tidak dibully? Dibully. Satu saat mereka berdua tampil mengisi pujian. Ada yang tepuk tangan dengan tulus, kagum. Ada yang tepuk tangan dengan sinis. Anak siapa mereka? Anak beruntung diangkat oleh Bapak A. Orang tuanya cukup. Dasar orang-orang kere yang naik pangkat katanya. Mereka mendengar. Ya sakit hati, sedih. Ayah mereka, ibu mereka juga dengar. Tetapi mereka merangkul dan mengatakan, aku sudah memilih kamu, jangan takut, jangan bimbang, aku akan bersama dengan kamu. Jangan dilawan dengan kekerasan, tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nah itu selalu ditanamkan, akhirnya dua anak ini bertumbuh dan mereka menjadi kuat. Satu hari ketika mereka sudah pemuda, dua anak ini pandai dalam ilmu, pandai dalam olahraga, pandai dalam musik juga. Kembali mereka mengisi pujian di gereja. Nah, selesai mereka mengisi pujian, kali ini tepukan tangan lebih meriah karena mereka lebih menerima atau sudah menerima kedua anak ini sebagai bagian dari hidup mereka. Meskipun kulit mereka berbeda, tapi diakui sebagai anak dari keluarga A. Lalu selesai kebaktian, mereka beres-beres alat musik dan sebagainya, lalu mereka ke belakang, dan di halaman belakang itulah mereka mendengar percakapan orang tuanya, orang tua angkat dengan beberapa orang. Beberapa orang itu adalah orang-orang yang dulu pernah menghina mereka. Tapi kemudian mereka berkata, aku salut, aku kagum, aku salah di hadapan Tuhan. Aku dulu menghina kamu dan anak-anakmu. Tetapi sekarang ternyata mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Aku membesarkan anak-anakku dengan kekayaanku, kulitku sama, ke gereja bersama, tetapi mereka tidak mau melayani Tuhan, bahkan mereka lari dari Tuhan. Berbeda dengan anak-anakmu, kamu mendidik mereka dan berhasil. Kamu adalah orang yang berhasil. Jadi orang ini memuji ayah angkat mereka, hati mereka terharu. Terlebih lagi mereka mengakui bahwa bapak ini akhirnya berkata bahwa kulit itu tidak membedakan. Yang membedakan bagaimana pengajaran iman, sehingga anak-anakmu berhasil. Kamu orang berhasil. Secara materi kamu kalah dari aku. Tetapi secara iman dan kehidupan, kamu adalah pemenangnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Bapak angkat itu mengatakan, aku juga mempunyai Tuhan yang kuat yang membawa aku pada kemenangan. Dengan segala iman aku didik anak-anakku. Aku juga punya rasa takut. Bagaimana kalau mereka tidak mengakui Tuhan? Bagaimana kalau mereka kelak besar lari dari aku? Ada banyak tantangan, tapi aku serahkan pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gambaran ini mau mengatakan ketika sudah dipilih, kita sudah dipilih oleh Yesus, maka percayalah kepada Dia, Dia akan tetap bersama dengan kita. Ada banyak masalah tantangan, jangan kita takut, sebab Yesus selalu hadir di tengah masalah dan tantangan yang kita hadapi. Yesus selalu membuka jalan baru ketika kita bertelut dan mencari jawab Tuhan. Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan dikala kita sedih dan dikala kita lemah. Yesus selalu memberikan bisikan-bisikan yang lembut, yang membangun sukacita dan keriangan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap mendengarkan suaranya dan hidup tetap setia kepadanya, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah di dalam Yesus. Tidak mudah, tapi jangan takut. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Biarlah kami semakin diteguhkan untuk setia kepadamu, mewujudkan melalui kehidupan hari lepas hari. Di tengah penolakan dan tantangan, kami tetap menunjukkan diri kami sebagai anak-anak Allah, pilihan Allah di dalam Yesus, yang mencerminkan cinta kasih Allah kepada dunia. Kuatkan dan mampukan kami. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila ku dirundung